Shalom saudara, masih bersama dengan saya Pendeta Fernando Ziombing dalam channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada harapan, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Wow, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan baik. Tentu saja kita seringkali menghadapi yang namanya tantangan. Kita menghadapi yang namanya badai kehidupan. Bahkan badai kehidupan ini sanggup menggoyahkan iman kita. Tetapi saya mau katakan bahwa semua ini dapat menjadi sebuah jalan. Untuk apa? Untuk kita dapat berakar, untuk kita dapat bertumbuh, dan untuk tetap berbuah dalam Kristus. Tentu saja saat kita melewati hari-hari yang begitu sulit ini, saat kita melewati hari-hari yang begitu sukar ini, saat kita melewati persoalan yang begitu berat ini, yang membuat kita mungkin hopeless, saudara, tidak memiliki pengharapan. Namun ingat saudara, masih ada Yesus, masih ada firman Tuhan yang sanggup, yang mampu, yang dapat memberikan kita kekuatan itu. Untuk apa saudara? Untuk kita dapat berjuang. Untuk kita dapat apa? Terus berjuang bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa situasi, kondisi ini seringkali membuat kita merasa marah, kesal, kecewa, sakit hati. Namun saya akan berbicara tentang bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen dapat memanage yang namanya emosional ini. Atau sebagai orang Kristen dapat menjadi contoh agar ketika kita marah saudara, tidak berbuat dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 26 dengan jelas mengatakan, apabila kamu menjadi marah, sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kenapa dikatakan demikian? Saudara, seringkali dari marah ini, kalau kita tidak bisa kontrol emosi kita, tentu saja iblis akan menunggangi emosional kita ini. Sehingga apa saudara? Sehingga apa yang kita keluarkan akibat amarah ini, itu bisa melukai. Itu bisa membunuh karakter seseorang. Itu bisa menyakiti seseorang. Mungkin sebagai seorang suami, ketika engkau marah kepada istrimu, jangan sampai saudara, ini bisa berlarut-larut. Ini menjadi satu dorongan sehingga apa? Sehingga emosi ini yang keluar bukan lagi sesuatu hal yang sehat. Tentu saja akan melukai istri saudara. Demikian juga seorang istri. Hal yang sama. Ketika ia marah, hendaklah dia berdoa. Ia duduk diam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sekali lagi, orang marah tentu dia akan lebih kepada yang namanya lost control, saudara. Orang marah dia akan dapat melakukan apapun karena ada dorongan emosi yang keluar dari dalam diri ini, yang dia luapkan, yang dia keluarkan. Bahkan ketika ia marah berlebih ya, atau berkelebihan, atau marah meluap-luap, akan terjadi yang namanya pertengkaran hebat, akan terjadi yang namanya pertikaian, akan terjadi yang namanya bahkan sampai kepada yang namanya pembunuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara diminta untuk duduk diam. Untuk duduk diam, untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Lalu saudara, yang kedua, janganlah sampai apa dikatakan matahari terbenam. Janganlah matahari terbenam. Maksudnya apa? Selesaikan saat itu juga. Jangan sampai berlarut-larut hari demi hari, waktu demi waktu. No. Karena ketika kita larut terus dalam amarah ini, saudaraku, percayalah bahwa kau tidak akan menikmati berkat Tuhan yang besar.
Saudaraku, percayalah ketika engkau menyimpan rasa marahmu, engkau sedang membuat dirimu ini dirusak oleh sakit penyakit. Sekali lagi, janganlah matahari terbenam. Hari ini selesaikan, beres, sebelum padam amarahmu. Wow, luar biasa saudara. Memang firman ini selalu menegur kita. Siapapun saudara, kita selalu diingatkan oleh firman ini. Dan saudara jangan kecewa ketika engkau diingatkan oleh firman ini. Mazmur pasal 37 ayat 8. Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Stop marah. Tinggalkan sakit hati, panas hati, kecewa itu. Jangan marah. Itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Tadi saya sampaikan bahwa ketika engkau tidak bisa mengontrol emosi, ketika engkau tidak bisa mengontrol amarahmu, engkau akan melakukan tindakan kriminalitas. Engkau akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tentu saja sampai kepada yang namanya pembunuhan. Wow, ini yang Tuhan tidak inginkan. Ini yang Tuhan paling benci, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar terus mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap manusia punya natur marah. Allah juga pernah marah, saudara. Dia marah kepada bangsa Israel yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau mendengarkan firman. Dia marah, saudara. Dia menghukum bangsa Israel. Tetapi saudara, ia menghukum bangsa ini karena ia mengasihi dan mencintai bangsa ini. Mencintai bangsa Israel, bangsa pilihan Allah ini. Demikian juga kita, saudara. Kita marah bukan karena berdasarkan atau karena emosional semata. Tetapi kita tahu bahwa ada sesuatu hal yang harus kita sampaikan agar orang ini dapat mengerti, agar orang yang kita tegur ini atau orang yang kita marahi ini, ia dapat memahami apa yang menjadi tujuan daripada kemarahan ini. Saudaraku, tentu saja sekali lagi saya katakan, semua manusia pasti pernah marah. Semua orang pasti pernah marah. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan, stop marah. Saudaraku, berhentilah marah. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Stop. Berhenti. Lalu, apabila kamu menjadi marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Padamkan amarah. Mazmur pasal 37 ayat pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Wow. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, sekali lagi kita diminta lagi untuk jangan marah karena orang yang berbuat jahat kepada saudara dan saya. Berarti di sini diingatkan saudara, ada orang yang menyakitimu, ada orang yang melukaimu, ada orang yang membuat engkau ya hancur hati, terzolimi saudara. Ingat, jangan marah karena orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang yang melukai hatimu, biarkan saja, doakan dia. Orang yang memfitnah kamu, doakan dia. Orang yang mencaci maki kamu, doakan orang itu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Karena bukan kita yang akan menghukum, tetapi itu urusan Tuhan, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah renungan ini saudara boleh terus memotivasi kita. Terus memberikan kepada kita semangat. Terus mengingatkan kita untuk kita lebih lagi mengontrol emosional kita, mengontrol amarah kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa. Sekali lagi percayalah, masih ada Yesus, masih ada harapan, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Stop marah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.